sekarang ini penggunaan B30 sangat menolong posisi supply and demand dari minyak sawit Indonesia, yang sekaligus mempengaruhi supply and demand dari minyak sawit dan minyak nabati secara umum di dunia. Hal itu jugalah yang menyebabkan harga saat ini naik pada level yang cukup tinggi. Dan misalnya kalau Apkasindo bisa mencatat, di Riau harga TBS-nya sudah di atas 2.500 per kilogram. Ini semua tentu mendorong penghasilan petani-petani sawit, baik yang swasta, baik yang kelola, begitupun yang bermitra dalam hal plasma. Kemudian mengenai partisipasi UMKM di dalam industri biodiesel, tadi juga sudah kita dengar adanya konsep untuk produksi IVO, Industrial Vegetable Oils, yang mutunya tidak harus sama seperti mutu untuk bahan makanan, food grade, yang misalnya kadar asam lemak bebasnya, free fatty acidnya harus rendah, tetapi boleh lebih tinggi. Karena boleh lebih tinggi, maka pengolahannya menjadi lebih mudah. Masa panennya pun tidak terlalu ketat, harus diawasi. Jadi konsep ini sangat berguna untuk kepentingan petani, tetapi konsep ini masih harus diuji dulu di dalam pelaksanaannya. Misalnya tadi ada pabrik-pabrik kecil untuk mengolah berondolan, sehingga berondolan itu dapat diolah menjadi IVO, minyak kelapa sawit mutu industri. Tetapi itu pun tentu masih harus diperiksa parameter yang lain selain daripada kadar asamnya. Bagaimana dengan kadar kotoran dan kadar airnya? Apakah misalnya industri biodiesel bersedia menampung IVO yang dihasilkan oleh petani-petani itu dalam bentuk UMKM menjadi bahan baku dalam industrinya? Hal ini masih harus diperiksa dan disepakati secara bersama. Kalau ini sudah dapat diuji dan dapat disepakati, maka gagasan yang tadi, seperti yang sudah dicoba ataupun sedang dilaksanakan di Musi Banyuasin, MUBA, tentu akan berdampak positif. Itulah yang menjadi hal saya pikir penting saya kemukakan di dalam pertemuan ini. Sedangkan yang lain-lain tadi saya anggap cukup kuat, cukup baik untuk menambah semangat petani. Itu saja komentar saya. Apakah ada yang dirasa kurang? Terima kasih. Nanti kita juga tentunya, walaupun Pak Derom sudah tidak di DMSI, tapi Pak Derom ini menjadi duta sawit, karena memang sudah lama sekali berkecimpung di bidang sawit. Kemudian seperti buku yang Bapak memoir mengenai Bapak juga ya Pak ya, ada ya Pak buku? Ya ada. Memang kalau soal pengalaman, saya masuk ke industri sawit sejak tahun 1967. Wow, 1967. Jadi sudah 54 tahun yang lalu. Kalau 1967 itu rasanya tidak lama setelah memang sawit mulai dikembangkan melalui program PIR ya Pak? PIR baru kemudian pada tahun 1978 dan efektifnya mulai tahun 80. Wow, bahkan sebelum program PIR, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah
melihat industri sawit mengembangkan, dan juga Bapak sekarang mungkin melihat bagaimana industri ini begitu pesat, begitu sudah masuk ke agribisnis 4.0 juga, gitu, luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mungkin tambahan lagi sedikit, karena dikaitkan dengan itu, memang tahun 2013 saya masih berkunjung ke Afrika, saya diundang untuk menyaksikan apa yang namanya Kongres African Palm Oil Congress. Dan ketika itu beberapa negara Afrika penghasil sawit bertekad untuk meningkatkan produksinya secara besar-besaran juga. Hal ini mungkin perlu saya kemukakan sebagai catatan bahwa tidak hanya Indonesia yang meningkatkan produksi, tetapi produsen-produsen lain juga meningkatkan produksinya. Apalagi belakangan terbaca di media-media kita, misalnya India dan Tiongkok juga akan meningkatkan tanaman kelapa sawitnya masing-masing mencapai rencana 2 juta hektar. Jadi hal ini tentu akan patut menjadi pertimbangan kita nantinya agar dapat mengimbangi, dapat menyesuaikan kegiatan kita di dalam perimbangan produksi dan permintaan kelapa sawit di seluruh dunia.